Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, ganyang fufu papa. Itu titah dari IBHRS, dan samina wa ta'na kita akan lakukan. Karena yang terbaru, barangkali banyak yang belum ngeh, itu bahwa bahkan fufu papa pun menghina Nabi Muhammad SAW. Memang tidak ada tulisan Nabi Muhammadnya, tapi kita bisa arahkan ke sana, apalagi dengan pola tulisan yang selama ini kita baca dari fufu papa. Tulisan kalau sudah 3 kali, 4 kali itu mudah dibaca polanya. Bisa kita lihat konteksnya seperti apa, kebiasaannya bagaimana. Maka saya kira netizen, bahkan media pun sudah bisa menganalisa bahwa fufu papa pun menghina Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Ini orang nggak ada pikiran, nggak punya pikiran, kosong. Mungkin yang terisi sedikit di otaknya. Yang sedikit itu adalah rasis, mesum, apalagi ya pun semua yang negatif terkumpul di orang ini, pemilik akun fufu papa. Yang disinyalir itu adalah Gibran Raka Buming Raka. 99,9% sudah dibuktikan oleh analisa pakar dan netizen. Tinggal aparat pemerintah. Jadi nggak bisa diam saja melihat hal ini. Harus segera, sebelum menjadi bola ini bergulir menjadi sangat liar. Sudah 2 minggu lebih. Kita akan coba lihat sebelah mananya fufu papa menghina Nabi Muhammad SAW. Langsung kita cek ya. Nah, fufu papa diduga menista Nabi Muhammad SAW. Para ulama, ustadz yang belum angkat bicara tentang fufu papa, monggo silakan per hari ini angkat bicara, karena ini sudah menyinggung junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat post ininya ya. Ini ada di Kaskus, ada postingan ya, dari Fu Lome. Sebagai pemimpin, tapi kok tidak memberikan tauladan yang baik. Bukannya membudayakan transport ramah lingkungan, tapi menambah solusi. Di sini tidak ada penjelasan mengarah ke siapa, tapi dengan konteks yang seperti kita sudah bahas banyak sekali di berbagai video sebelumnya, maka ini bisa diasumsikan mengarah kepada Jokowi. Nah, fufu papa dalam banyak postingannya di Kaskus, selain menghina-hina Prabowo, istri Prabowo, mantan istri Prabowo, anaknya Prabowo, SBY, AHY, siapa lagi, Fahri Hamzah, dan banyak lagi yang lainnya, Habibur Rahman termasuk. Maka dia juga membela mati-matian Joko Widodo, bahkan memberi penjelasan yang sangat detail tentang kronologis kehidupan Jokowi. Siapa yang tahu itu kalau bukan orang dekatnya? Nggak mungkin hacker. Ada yang menganggap bahwa ini kerjaan hacker. Nah, terus apa jawaban dari postingan, respon dari postingan yang barusan? Fufu papa mengatakan, mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya? Coba ke siapa? Anies Baswedan? Nggak mungkin. Di tahun itu, Anies Baswedan adalah orang dekatnya Jokowi. Jadi nggak mungkin mengarah ke Anies Baswedan. Jadi mengarahnya ke siapa? Ya bisa diasumsikan ini mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Arahnya begitu, ke sana. Ketika bicara tentang unta. Kan tempo hari bahkan Prabowo ketika dekat dengan para ulama 212, di framingnya kan begitu. Apa? Kampret ya. Terus apalagi sih? Ya itulah yang nuansa gurun pasir itu. Akun Kaskus fufu papa terus menjadi sorotan warganet. Teranyar pemilik akun @piusajah2 berhasil menemukan rekam jejak digital baru di mana akun fufu papa membuat postingan yang diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW.
Dilansir dari media X, akun @piusaja2 mengunggah sebuah tangkapan layar yang berisi komentar dari Fufu Fafa saat menanggapi berita soal pemimpin yang tidak memberikan teladan, membudayakan transportasi ramah lingkungan, tapi malah menambah solusi. Mungkin lagi membahas SMK mungkin ya. Menanggapi unggahan tersebut, akun Fufu Fafa ini memberikan respon dengan nada melecehkan. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya? Tulis Fufu Fafa. Postingan Fufu Fafa ini pun memicu warganet untuk berkomentar. Jadi agamanya si Fufu Fafa ini apa ya? Karena dia bahasanya gitu, mau lo naik onta kayak junjungan lo. Berarti junjungan Fufu Fafa bukan Nabi Muhammad. Maka pantas ditanya, agamanya apa? Mungkin dia tidak beragama. Mungkin KTP-nya Islam, tapi aslinya dia tidak beragama. Kenapa? Berani-beraninya ngomong kayak gini. Wah, ini mah sudah keterlaluan. Bisa diartikan tak mengakui Rasul sebagai junjungannya. Kita tahu ya, dalam banyak postingannya pun, akun yang diduga milik Gibran ini juga melecehkan sejumlah tokoh bangsa. Prabowo, SBY, juga menyenggol belasan artis cantik dengan kalimat-kalimat mesum dan melecehkan. Ini sangat-sangat jauh dari kriteria seorang pemimpin. Bahkan kalau sudah benar menista Nabi Muhammad, maka kategorinya ini pidana. Ini bisa riuh, bisa ramai ini. Dan kita lihat institusi negara nggak ada yang bicara ini. Menkominfo sama sekali tidak memberikan jawaban yang masuk akal. Oh, kita sudah pelajari itu bukan akunnya Gibran, bukan punya Gibran. Tanya wartawan, punya siapa? Ya nanti kita selidiki. Nah, berarti belum diselidiki, sudah bilang bukan akunnya Gibran. Mulai satu persatu ada pembelaan mungkin dari orang-orang yang dibayar untuk membuat alibi-alibi bahwa akun Fufu Fafa itu bukan punya Gibran. Nanti coba kita lihat ya. Tapi dengan peristiwa ini, saya kira umat Islam tidak lagi bisa berdiam diri. Saya kira ustadz, ulama, kiai, habib pasti akan bereaksi terhadap hal ini. Nggak boleh ini dibiarkan. Jangan kemudian sekarang terus dibuka lowongan untuk mencari pemeran pengganti pemilik akun Fufu Fafa. Secanggih apapun akan terbongkar. Pasukan netizen gitu loh. Mau Anda lawan. Ganyang keluarga Mulyono, saya yakin benar dia keluarga PKI. Kalau junjungan kita sendiri kita hina-hina, berarti kan kita bukan bagian dari junjungan itu. Kalau lihat perilakunya ya boleh jadi dia ateis. Fufu Fafa wajib unat. Unat itu apa ya? Bos Kaisang klarifikasi di KPK, gimana tuh tanggapannya? Wah, saya belum tahu. Nanti setelah ini saya cari tahu ya. Yang dituduh Fufu Fafa santai aja. Ya dia bahkan nonton apa kemarin? Bruno Mars di JIS. Luar biasa ya, masih bisa kayak begitu. Bismillah dan insya Allah bakal kena azab. Amin. Umat Islam wajib minta polisi untuk selidiki dan cek akun Fufu Fafa yang bikin gaduh. Kalau nggak salah nih, selintas saya dengar Bang Edi, ya, Bang Edi Channel dan kawan-kawannya akan segera melaporkan ke polisi. Mungkin hari ini sudah ya, nanti kita cek. Hanya Jokowi dan PDIP yang nggak dihina Fufu Fafa. Benar juga ya, PDIP termasuk yang nggak dihina-hina ya. Ganyang Fufu Fafa komunis. Apa benar akun Fufu Fafa hina Nabi dengan perkataan? Ya ini buktinya gitu. Jadi kalau dikatakan saya tidak menghina Nabi Muhammad, terus maksudnya apa? Bicara junjungan lo pakai onta ke siapa? Nggak ada kemungkinan lain. Tangkap. Wah, namanya juga ngablu, nggak jelas. Kalimat junjungan untuk umat Islam, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, betul ya, ikan opika. Terima kasih. Kalau menurut Bambang Tri ya memang tidak beragama katanya. Gitu ya. Sudah jelas akun Fufu Fafa punya Gibran. Maukah kita dipimpin sama orang yang hina Nabi Muhammad pakai onta? Harusnya orang kayak gini segera diproses hukum, Kang. Iya. Maka kita tunggu, mungkin triggernya ini. Ini boleh jadi akan menjadi trigger. Ketika dia menghina Prabowo, kan orang hanya menyarankan saja, Pak Prabowo, kok diam saja, kok Anda nggak merasa terhina, istrimu dihina, anakmu dihina, SBY juga, AHY juga dihina.
Ya paling kan sebatas gitu aja. Tapi kalau sudah ini junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihina, saya kira semua akan kompak ini. Tewak. Sudah jelas masuk delik penistaan agama nih. Harus diadili. Dari matanya aja nampak seorang narkoboy. Oke. Seluruh kita, saya kira di setiap daerah bisa tuh melaporkan ke kepolisian masing-masing. Karena kalau bicaranya bicara dunia maya, kan tidak jelas konteksnya di mana. Kalau dia bicara di forum di Jakarta, makanya Polda Metro misalkan. Nah kalau ini kan di media sosial, jadi mungkin bisa dari mana-mana ya. Kita lihat lagi. Bahkan, astagfirullahaladzim, Fufu Fafa juga daftar situs porno. Ya ini sih terserah dia ya. Ini sekedar pelengkap saja info dari yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Segala situs bokep dia daftar, sampai binatang pun dia ada. Ya, cuitan lawas akun Fufu Fafa terus dikulik warganet, baik di X, Instagram, TikTok maupun Facebook. Bahkan Dr. Tifa ini juga turut membahas ya, dalam unggahannya. Astagfirullah, segala situs bokep dia daftar, sampai binatang pun dia ada. Fufu Fafa pantesan masih muda, muka dah meleyot. Cek dengkul, jangan-jangan osteoporosis. Iki piye negara ora bubar. Wapres spek modelnya ini yungalah. Jadi kalau soal ini terserah saja ya sebetulnya ya. Hanya yang menggambarkan saja. Tapi yang mengerikan tadi ketika dia sudah menghina junjungan kita semua. Mahfud onggah komentari Fufu Fafa. Silakan simpulkan sendiri. Saya kira Mahfud MD belum tahu ya ada tangkapan layar yang menghina Nabi Muhammad. Kalau sudah tahu pasti komentar. Ini pernyataan dari Mahfud. Saya tidak akan komentari. Prabowo sudah tahu, Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Silakan simpulkan sendiri-sendiri. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Ya, jadi saya berhusnuzon Pak Mahfud belum tahu postingan yang tadi. Karena kalau sudah postingan yang tadi ini bukan terlalu kecil lagi, bukan hanya kecil, bukan hanya besar, tapi sangat besar sekali. Sangat melecehkan umat Islam di Indonesia. Ya. Sebelumnya Mahfud mengulas panjang lebar soal kleptokrasi, gratifikasi, dan upaya-upaya pelemahan hukum yang dilakukan rezim. Mahfud pun terus mengajak masyarakat untuk melawan segala ketidakadilan dalam bentuk apapun. Kita lawan Pak Mahfud, sama-sama ya. Cukup sampai di sini dulu. Bila mana terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, tentu kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus ingatkan terus agar bangsa ini tidak terpuruk. Kita harus berbuat yang terbaik buat bangsa Indonesia. Jadi wahai para buzzer yang sekarang sudah mulai didanai, yang ngata-ngatain Saiful Zaman SJ Channel sebagai provokator, tuh Mahfud bilang tuh, ini bentuk kita mengingatkan negara, bukan memprovokasi, bukan sakit hati. Kecuali yang tadi, kalau yang barusan ini saya sakit hati umat Islam. Nggak tahu buzzer punya agama nggak ya? Jangan-jangan dia terima saja, yang penting ada duitnya, yang penting ada cuannya. Karena sekarang sudah ramai juga, sudah masuk juga ini. Kemarin beberapa minggu hilang tuh buzzer di video-video saya. Mulai tadi pagi tuh muncul lagi tuh. Seiring dengan buzzer-buzzer yang bermunculan mencoba membuat alibi kalau Gibran bukanlah pemilik akun Fufu Fafa. Kita lihat lagi. Nah, ini salah satu buzzernya. Z@ZZ Lestari. Intinya, Gibran ada satu akun yang dia udah lupa passwordnya. Dan dia nggak urus lagi itu akun medsos. Lupa password, ya udahlah diabaikan. Terus, ada hacker yang berhasil meretas dan masuk ke akun Gibran, yang Gibran lupa passwordnya itu. Kemarin ada yang bilang ini kayaknya pakai aplikasi katanya, apa Wayback Machine atau apa. Jadi dia bisa merubah tanggal postingan. Dan itu sudah dibantah oleh pemilik akun Fufu Fafanya langsung. Nah ini ada lagi nih, kerjaan hacker katanya. Tadi sudah kita bahas, tidak mungkin hacker bisa sangat tahu detail bagaimana kronologis perjalanan hidup Jokowi yang diceritakan di Fufu Fafa. Pak Jokowi keluar dari perusahaan ini punyanya Pak Mulyono dalam kondisi yang baik, kemudian bikin perusahaan Raka Bumi, ada seterusnya. Hacker mana tahu, detail pula gitu. Jadi aduh ini, kalaupun mau klarifikasi kan Gibran ya, ini siapa orang ini? Anda dibayar berapa ini? Kata Habib Slowo, ini kayaknya komisaris Kot Grogol Tanah Abang. Ya ampun, gitu tuh ceritanya. Gobloknya ente seperti Fufu Fafa. Banyak kali tukang nyebok. Ya, selama duitnya banyak, pasti banyak yang nyebokin. Kan semua juga gimana ini, piti. Cair-cair.
Allahu Akbar. Oke, kita lihat lagi. Habib Rizik gebrak meja, lantangkan, ganyang papa habis-habisan. Sebetulnya kalau ganyang itu sudah habis-habisan ya. Jadi mengikis habis. Ganyang itu sudah bahasa terujung. Kalau pakai habis-habisan dikuatkan lagi gitu. Jadi sangat gila sekali, sudah sangat pakai sekali gitu. Seruan perlawanan disampaikan pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab terhadap upaya adu domba penguasa terhadap umat Islam. Salah satu yang disinggung Habib Rizik adalah Fufu Fafa, akun Kaskus penebar ujaran kebencian yang tidak juga ditangkap oleh polisi. Ya belum ketahuan orangnya siapa. Tapi diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Fufu Fafa bapaknya, aminya itu pamannya, adiknya, itu yang kita ganyang habis-habisan, betul. Seru Habib Rizik sambil menggebrak meja saat peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW. Tampaknya Habib Rizik juga belum tahu yang tadi ya. Kalau sudah tahu pasti di momen ini bicara keras juga ya. Hal itu disampaikan Habib Rizik yang gerah dengan upaya adu domba terhadap pendukung Anies Baswedan dan PKS. Ia menilai saat ini ada pihak-pihak dari pemilik kekuasaan yang berusaha memecah belah PKS dan Anies. Penarikan dukungan PKS tercatat menjadi salah satu penyebab Anies gagal maju. Maka dari itu Habib Rizik mengimbau kepada pendukung Anies dan PKS untuk bersatu dan melawan upaya adu domba penguasa. Siap Habib, samina wa atona. Ini Fufu Papa yang diganyang pendukung Anies dan PKS. Ini adu domba. Ya, sudah ya. Bahkan judulnya pun sudah kita tuliskan sesuai perintah IBHRS. Ganyang Fufu Papa. Mudah-mudahan ini menjadi daya dorong yang sangat kuat kepada aparat pemerintah untuk segera menangkap. Apalagi sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Tak kalah mengerikannya, di tadi pagi kita bahas ini, kita kupas tuntas tentang Kaisang yang bilang bahwa Gibran mau kudeta Prabowo. Kita dengarkan ya, selintas saja, detailnya sudah di video yang sebelumnya. Sempat masak sama bapak ya waktu itu? Iya, Pak Prabowo. Hidup Prabowo! Garis serah Pak. Ya. Masih kerja aja. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. Datang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Nah, gini, kalau kita yang ngomong jangan bercanda, lu mah keceplosan. Terlalu berbahaya tema pagi hari ini. Ya. Ya bisa sekalian ya, sekalian aja gitu. Selain Fufu Papa ya ini juga ada upaya kudeta. Oh ini bercanda, ya bercanda kalau muncul dari stand up komedian. Ini dari ketua PSI, ini dari anak Jokowi. Kurang cukup apa lagi nih? Ya, saya kira sudah sangat clear ya. Fufu Papa pun menghina Nabi Muhammad SAW. Yang memungkinkan untuk membuat laporan ke polisi, mari serentak bersama-sama kita laporkan ini ke polisi ya. Agar segera ditemukan siapa pemilik akun Fufu Papa yang diduga 100% Gibran dan kemudian diusut. Ya barangkali inilah jalan takdir Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menggagalkan Gibran menjadi wakil presiden Indonesia. Insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.